Selamat pagi UCC. Saya undang siap kita boleh bangkit berdiri. Wow, berapa banyak saudara? Pagi hari ini bersuka cita di tempat ini. Lambaikan tangan saudara. Berapa banyak saudara percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita pagi hari ini. Dan Dia selalu bersama-sama dengan kita, amin. Dan waktu kita menikmati kasih Dia, mestinya tidak ada ketakutan dalam kehidupan kita. Mestinya tidak ada kekhawatiran dalam kehidupan kita, amin. So pagi ini berapa banyak saudara datang. Mungkin saudara takut, mungkin saudara khawatir. Pagi hari ini saya mau kasih tahu, ada kasih Bapa yang sempurna bersama-sama dengan saudara, amin. Angkat tanganmu sama-sama dengan saya. Kita mau hampiri Dia dengan ucapan syukur kita. Come on church. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan buat kehadiran-Mu yang selalu ada. Oh, kami mau bersyukur Tuhan buat cinta-Mu. Kita sama-sama katakan, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat. Sekali lagi katakan, oh, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, amin. Menikmati kasih dan indahnya hadir. Angkat tanganmu tinggi-tinggi dan katakan, hadirat-Mu Tuhan ku rasakan, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Sekali lagi angkat pujian ini, saat indah, saat indah. Come on church. Ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu,
Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indah. Yang percaya bahwa saudara aman di dalam hadirat Tuhan, rasakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati sama-sama angkat tanganmu dan nyatakan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan, come on, kekudusan-Mu kekudusan-Mu Bapa penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, karena dalam hadirat-Mu menikmati. Yang percaya di hadirat Tuhan ada kenikmatan senantiasa.
Lambaikan suara-suaramu yang terbaik buat Tuhan. Oh haleluya. Karena Yesus kita beroleh akses ada di hadirat Bapa. Oh, isn't that wonderful? Oh, begitu indah, begitu indah. Haleluya. Maukah setiap kita bermasmur bagi Dia? Come on, church. Maukah setiap kita bermasmur bagi Dia? Bagi Bapa yang mendengar, yang mendengar, yang mendengar, yang mendengar. Come on. Dia ada, Dia menanti-nantikan engkau. Dia menanti-nantikan engkau. Terima kasih. Oh, terima kasih. Terima kasih. Kalau kau merasa sepertinya begitu banyak yang telah Dia buat dalam kehidupanmu pagi ini, bersyukurlah. Bersyukurlah. Come on, church. Gak ada yang bisa kami ganti Tuhan, segala kebaikan-Mu Tuhan. Begitu indah, begitu sempurna, begitu mulia Bapa. Layak puji disembah, Kaulah yang berkuasa. Dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar. Dengan segenap hatimu, dengan segenap hatimu katakan layak. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata, dulu sekarang dan selamanya. Bersama-sama kita angkat tangan kita. Sama-sama kita mau naik lebih tinggi. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata, selamanya Tuhan. Raja atas segala raja, namamu besar. Dan sekali lagi, Dia yang hanya layak. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Come on. Dan tepuk tanganmu yang lebih meriah. Come on. Come on, buat satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami percaya bahwa Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Dan ketika Engkau bersama-sama dengan kami, tidak ada satupun yang perlu kami takuti dalam kehidupan ini. Terima kasih hanya di dalam dan demi nama Yesus. And everybody say, amin. sekali lagi berikan sorak-sorak terbaik buat Tuhan. Berapa banyak di antara saudara mengalami kedalaman kasih Tuhan? Ambaikan tanganmu. Berapa banyak di antara saudara mengalami lebarnya kasih Tuhan? Berapa banyak di antara saudara mengalami tingginya kasih Tuhan? Yang tidak terukur, amin. Nah kita mau nari sama-sama karena itu, amin. Oh haleluya, ikuti saya tepuk tangan sama-sama. Come on church.
Ayo kakinya goyang kiri kanan. Ikuti saya, come on church, come on. Kita menari buat Tuhan ya. Ikuti saya. Na 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 na. Katakan sama-sama. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada berselami. Amin. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi dunia. Angkat tanganmu sama-sama, come on church. Ikuti saya. Tiada yang sepertimu, Kau berkuasa selamanya. ku puji kau selalu. Katakan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, Hey. oh, tiada bandingnya, ya. Tiada duanya, tiada seperti kau. Yesus Come on, berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan ya. Gak ada yang dapat sejajarkan denganmu Tuhan. Haleluya. Sama-sama dengan satu suara katakan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada berselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu Ikuti tangan saya. bagi diriku. Tunjuk ke atas, come on. Tiada yang sepertimu, Kau berkuasa selamanya. ku puji kau selalu. Katakan, hey. Oh, betapa dalamnya, Amen. betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Yesus Ikuti saya. Tuhan. Katakan. Anugerahnya selalu baru buat kita, amin. Anugerahnya selalu baru, Anugerahmu selalu baru. Tiada berkesudahan. Sekali lagi katakan, anugerahnya selalu baru, amin. Anugerahnya selalu baru. anugerahmu selalu baru, Tiada berkesudahan. Kita mau bersuka cita sama-sama. Daniel. Oh, haleluya. Angkat tangan, ikuti saya, katakan. Na, 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 na. Come on. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, na, na. Sekali lagi. Hey. Oh. betapa dalamnya, Mantap. Sekali lagi. betapa lebarnya Apa saudara? kasih setiamu. Oh, oh, Louder, louder, louder. dalamnya, betapa dalamnya kasih seperti. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau.
Berapa banyak saudara setuju bahwa Tuhan tiada bandingannya? Teman, lebih meriah lagi. Come on, lebih meriah lagi, come on. Haleluya. Ikuti saya, tepuk tangan sama-sama. Katakan. Tak terlukiskan perbuatanmu, tak terselami pemikiranmu. Karena Kau Tuhan di atas segalanya, Maha besar tiada bandingannya. Sekali lagi, tak terlukiskan, Tak terlukiskan perbuatanmu, tak terselami pemikiranmu. Karena Kau Tuhan di atas segalanya, amin. Maha besar tiada bandingannya. Katakan Yesus, Yesus perkasa yang telah membuktikan kasih-Nya sungguh hebat, tiada bandingannya. Bersorak-sorai bagi Raja mulia yang berikan kemenangan atas kita. Katakan haleluya. Hey, yang percaya kalau kita bisa menang itu karena Tuhan berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Come on, church. Yeah. Katakan. tak terlukiskan Perbuatanmu tak terselami pemikiranmu. Karena Kau Tuhan di atas segalanya, Maha besar tiada bandingannya. Yesus berkasa, Yesus berkasa yang telah membuktikan kasih-Nya sungguh hebat, tiada bandingannya. Bersorak-sorai bagi Raja mulia yang berikan kemenangan atas kita. Hey, haleluya. Tidak ada yang dapat disejajarkan seperti-Mu Tuhan. Engkau Allah yang tiada bandingannya. Yesus berkasa yang telah membuktikan kasih-Nya sungguh hebat, tiada bandingannya. Bersorak-sorai bagi Raja mulia yang berikan kemenangan atas kita. Berkasa yang telah membuktikan kasih-Nya sungguh hebat, tiada bandingannya. Bersorak-sorai bagi Raja mulia yang berikan kemenangan atas kita. Yang berikan kemenangan, yang berikan kemenangan atas kita. Yang berikan kemenangan atas kita. Sama-sama. Haleluya. Haleluya. Please be seated, saudara. Wow, berapa banyak saudara merasa kalau saudara bisa menang dalam kehidupan ini semua karena Tuhan? Lambaikan tangan saudara. Berapa banyak saudara percaya bahwa semua kebaikan yang saudara alami bukan karena upaya kerja keras saudara, tapi karena Tuhan? Lambaikan tanganmu. Wow, kalau kita memikirkan kebaikan Tuhan, gak ada yang kita bisa ganti kepada Tuhan selain dengan pengabdian
penuh kehidupan kita. Amin. Pagi hari ini saya rindu mengajak setiap kita, boleh kita menaikkan pujian dengan mata, jiwa, pikiran semua tertuju kepada Yesus Kristus Tuhan. Jangan ada yang lihat kiri kanan. Fokus hanya kepada Kristus. Fokus kepada kasih-Nya yang sempurna. Amin. Menyelamatkanku Yesus, inilah persembahanku. Angkat tanganmu, katakan, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku, inilah persembahanku, Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Pada akhirnya hanya pribadi kita yang pada akhirnya akan bertemu dengan pribadinya. Angkat tanganmu, angkat syukurmu, dengan syukurku membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih-Nya menyelamatkanku, Yesus, inilah saya undang setiap kita bangkit berdiri yuk, dan katakan, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Amin Tuhan. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah. Kami mau selalu dekat denganmu Tuhan. Amin. Katakan, bawaku erat di hadiratmu,
Udah sungguh ini menjadi doamu. Hatiku bersembahan bagimu, jiwaku tenang di hadiratmu. Nyatakanlah imanmu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Tuhan, datang dengan setiap hati yang tertuju kepadamu Tuhan, membawa hidup kami Tuhan, sebagai persembahan yang bisa kami bawa kepada Engkau Tuhan. Menyembahmu, ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Apa yang kamu katakan kepada dia pagi hari ini, taikkan dari dalam hatimu. Dia ada, dia menanti kau berkata-kata kepadanya. Sembah dia. Dekat kami selamanya Tuhan, kami tidak mau jauh darimu. Sebab di hadiratmu kami temukan sukacita, kami temukan kasih-Mu yang sempurna. Dekat kami Tuhan, dekat kami Bapa. Elalah bola sekarang layar sekalipun banyak orang meninggalkan kami, tapi Kau selalu ada bagi kami, mengerti isi hati kami Tuhan, mengerti bahasa tangisan kami, mengerti raungan hati kami, mengerti yang terdalam yang di hati kami Tuhan. Terima kasih
kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau ada di antara saudara yang sudah dipenuhi bahasa roh, mari bangun roh saudara. Setiap hembusan dan tarikan nafasmu adalah bukti kasihnya padamu. Kalau dia izinkan engkau masih ada di bumi ini, saya terlalu percaya bahwa dia akan tetap memelihara engkau. Kalau pagi dia ada di antara kau takut hadapi kehidupan, ingatlah setiap kali kau menarik nafasmu, itu bentuk kasihnya yang sempurna atas kehidupanmu. Yang percaya katakan amin. Irabasi karala. Kalau masih ada nafas, harapan akan selalu ada. Karena punya Kristus, pengharapan tidak tergoncangkan oleh apapun. Amin. So pagi hari ini, mau kau datang kepadanya dengan ketulusan. Minta ampun kalau kau buat salah. Dia selalu melayakkan engkau. Kegagalanmu, kejatuhanmu tidak akan pernah bisa menggesermu, mengganti statusmu sebagai anak. Dialah Bapa yang sempurna. Seluruh mata terpejam. Terima kasih. Takkan pernah selain yang termanis, yang harum, yang sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terima korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Engkau dimuliakan di tempat ini. Engkau dimuliakan di hati kami. Engkau dimuliakan di keluarga kami. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bukan kehendak kami, tapi kehendak-Mu yang jadi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi semua kemuliaan, semua yang terbaik, pujian hanya bagi nama Engkau. Nama yang mulia, nama yang layak untuk ditinggikan. Dan semua saudara-saudara yang percaya, yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita sekali lagi. Oke.
Pelayanan adalah panggilan Tuhan untuk semua orang percaya. Pelayanan adalah cara Tuhan untuk membawa hidup kita berdampak buat banyak orang. Pelayanan yang berdampak harus dibangun di atas fondasi yang kokoh. Selamat pagi UCC, Ferry Felani di sini dan kita akan membahas tentang 5 pilar pelayanan. 5 pilar pelayanan. Beberapa waktu yang lalu, Bro Calvin sudah membahas soal hati Bapa, bicara soal identity. Pastor Oci sudah membahas soal worship, intimacy. Dan hari ini kita membahas soal ministry. Saya yakin bahwa semua orang di ruangan ini percaya bahwa kita semua itu berharga di mata Tuhan. Amin. Terlalu banyak bukti di Alkitab yang menunjukkan bahwa kita adalah pribadi yang berharga. Kejadian 1 mengatakan bahwa kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kurang apa coba? Kejadian 139 mengatakan bahwa kejadianku dahsyat dan ajaib. Bahkan di perjanjian baru ayat-ayatnya diwarnai dengan betapa dahsyatnya, betapa mahalnya kita ditebus oleh darah Yesus. Itu membuktikan bahwa kita adalah pribadi yang berharga, amin. Tetapi menjadi pribadi yang berharga saja gak cukup berhenti di situ. Kita harus berpindah, bergerak dari menjadi pribadi yang berharga kepada menjadi pribadi yang berguna. Handphone ini ada harganya. Ada harganya. Tapi kalau dia gak pernah dipakai, dia gak berguna. Dia cuma berharga. Hidup kita berharga. Tapi kalau tidak pernah kita izinkan Tuhan memakai hidup kita cuma berhenti berharga tapi gak berguna. Dan kalau gak pernah berguna, lama-lama kita akan mempertanyakan keberhargaan kita. Betul gak? Suami yang harusnya berperan, berguna sebagai suami di dalam keluarga, kalau dia tidak pernah berperan, satu kali dia akan ragu. Dia akan insecure. Sudahkah saya jadi pribadi yang berguna? Sehingga akhirnya rasa berharganya mudah diserang. Istri atau ibu yang tidak menjalankan perannya juga sama. Itu sebabnya penting untuk kita tidak berhenti hanya percaya bahwa saya berharga, tapi kita juga harus berpindah pada saya berguna. Itu sebabnya tidak ada cara lain untuk kita menjadi berguna selain kita melayani Tuhan. Saya ingin menjawab beberapa keresahan, mungkin ada di antara jemaat UCC yang dalam hati bilang, waduh, saya belum terlibat pelayanan di gereja ini. Oke, kita akan jawab nanti keresahan tersebut. Atau ada yang mengatakan, saya udah pelayanan sih, tapi kok kayaknya belum optimal ya. Atau ada yang berpikir juga, saya kepengen pelayanan, saya punya kerinduan, saya punya passion. Tapi kok kayaknya gereja ini gak kasih ruang buat passion saya ya. Nah, coba kita jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan mengacu pada apa yang kita ingin bahas hari ini tentang 5 pilar pelayanan. Saya percaya bahwa banyak orang hari-hari ini excited dengan pelayanan. Saking excitednya dengan pelayanan, mereka gak excited dengan Tuhan. Karena pelayanan sepertinya lebih menarik, memberi makan ego dibanding ketika dia datang dan mengerjakannya untuk Tuhan. Ketika sebuah pelayanan dibangun di atas pilar yang salah, fondasi yang salah, jangan heran kalau satu kali bangunannya akan rubuh. Hidup kita akan runtuh. Nah, saya akan mulai membahas 5 pilar ini, semoga waktu saya cukup. Yang pertama, pilar yang pertama adalah kehendak Allah. Ini pilar yang pertama, kehendak Allah. Yohanes 4 ayat 34 sampai 35 memberikan kita sebuah informasi penting tentang kehendak Allah. Tuhan Yesus bilang begini dalam Yohanes pasal 4 ayat 34 dan ayat yang ke-35. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Terus di ayat 35 dikatakan, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah waktu musim menuai, tetapi aku berkata kepadamu, lihat sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Coba kita perhatikan, Yesus bilang makananku ialah melakukan kehendak Dia, kehendak Tuhan, kehendak Bapa. Jadi ketika kita melihat pelayanan Yesus yang Dia kerjakan, sebetulnya Yesus bukan menyembuhkan orang. Sebetulnya Yesus bukan mengajar. Tetapi yang Dia kerjakan adalah melakukan kehendak Bapa. Di dalamnya ada kesembuhan, di dalamnya ada pengajaran, di dalamnya ada pemberitaan Injil,
Di dalamnya ada mengasihi orang sakit dan sebagainya. Mengampuni orang berdosa. Tapi yang Yesus kerjakan adalah kehendak Allah. Harusnya orang percaya mulai membuka diri, membuka pengertiannya bahwa melayani adalah melakukan kehendak Tuhan. Karena tidak semua aktivitas pelayanan kita di gereja merupakan sebuah ekspresi melakukan kehendak Tuhan. Tanpa mengecilkan profesi pelayanan, belum tentu waktu kita mimpin pujian, waktu kita main musik, waktu kita menari tamborin atau mengerjakan pelayanan teknis lainnya, belum tentu hal tersebut pantulan dari kehendak Tuhan. Belum tentu. Bisa iya, bisa enggak. Tapi esensinya kan bukan sekedar, oh saya singer loh di gereja ini. Oh saya punya pelayanan sebagai ketua care loh di tempat ini, cell group di tempat ini. Bukan itu, tetapi apakah yang sedang kita kerjakan hari-hari ini adalah kehendak Tuhan. Karena tugas pelayan bukan mengerjakan kehendaknya kan. Pelayan itu ada untuk mengerjakan kehendak orang yang menyuruhnya gitu kan. Kalau kita datang ke sebuah restoran, pesen mie bakso, datangin nasi goreng, kita marah kan? Karena yang pesen kita, pelayan tugasnya memberikan apa yang kita minta. Dia gak bisa bilang, kan ini restoran tempat saya kerja pak. Kan saya maunya kasihnya nasi goreng gitu. Kadang-kadang kita begitu sama Tuhan. Tuhan mintanya apa, Tuhan kerinduannya apa, kita kasih seenaknya. Dan kita bilang kita beri yang terbaik buat Tuhan. Ini pelayananku. Jadi temukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kerjakan itu pelayanan kita. Kalau dengan definisi ini artinya kalau ada Bapak Ibu rekan-rekan yang belum terlibat dalam pelayanan teknis di sini pun. Selama Anda mengerjakan kehendak Tuhan, Anda melayani Tuhan. Tapi teman-teman yang sudah melayani di sini di mimbar sekalipun. Tapi tidak pernah ingin tahu isi hati Tuhan. Jangan-jangan yang Anda kerjakan cuma teatrikal aja. Tanpa mengerjakan kehendak Tuhan. Nah, tentunya kita tidak melarang orang untuk terlibat pelayanan. Tapi saya percaya bahwa ruang lingkup pelayanan pun terbatas di setiap gereja. Termasuk gereja yang saya gembalakan, tentu juga di UCC. Tapi jangan sampai kita terkunci oleh pilihan-pilihan pelayanan yang ada. Padahal esensi pelayanan adalah melakukan kehendak Tuhan. Dan Alkitab bilang makananku ialah melakukan kehendak Dia, kata Yesus. Makanan itu bicara dua hal buat saya. Pertama, makanan bicara soal prioritas. Betul enggak? Kalau saya datang ke Bandung, Kak Oci, Cicen tanya dua hal. Satu, ajak istri enggak? Karena istri prioritas. Yang kedua, mau makan apa Fer? Karena makan prioritas. Kan begitu. Kita enggak pernah lupa makan kan? Walaupun kadang-kadang kita lupa bayar listrik. Kadang-kadang kita lupa bawa handphone. Kita enggak pernah lupa makan. Karena makan itu prioritas. Jadi harusnya buat kita orang Kristen, kehendak Allah harus prioritas buat kita. Bahkan kehendak Allah harus lebih tinggi dari kebutuhan kita. Harusnya begitu. Yesus disalib bukan cuma menderita aja. Orang jahat juga menderita bisa. Tapi dia menderita karena mengerjakan dan menggenapi kehendak Bapa kan begitu. Suksesnya Yesus adalah waktu dia menggenapi kehendak Allah. Suksesnya kita juga harus sama waktu kita mengerjakan kehendak Allah. Jadi bicara pelayanan, bicara mengerjakan kehendak Allah. Arti makan yang kedua selain prioritas adalah pemberi energi, pemberi kekuatan. Orang kalau pelayanan benar harusnya kekuatannya tambah kuat, bukan tambah lemah. Even bisa capek juga kalau mimpin pujian lompat-lompat kayak Bro Calvin, gitu ya. Tapi rohnya akan tambah kuat karena makananku itu melakukan kehendak Bapa. Jadi makin kita melakukan kehendak Bapa, harusnya roh kita makin kuat. Problemnya kita puas dengar ibadah, datang ibadah bilang gini, gua kenyang banget nih, dengar khotbah Kak Oci, dengar khotbah Kowing, kenyang banget. Kalau baru dengar itu belum makan, itu baru kumur-kumur. Yang namanya makan tuh melakukan, kan? Makananku ialah melakukan, bukan mendengar. Kita lebih suka mendengar kehendak Tuhan daripada melakukan kehendak Tuhan, apalagi menyelesaikan pekerjaannya. Lalu dikatakan juga bahwa bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tiba musim menuai? Tapi aku berkata kepadamu, lihat sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Saya suka gregetan kalau lihat orang Kristen di gereja itu rebutan pelayanan sampai sikut-sikutan kayak orang dunia. Saya percaya bahwa ladang pelayanan gak cuma gereja tapi dunia. Kita merasa gue gak dapet jadwal terus tersinggung. Hei, gak usah ribut. Tuh ladang udah menguning. Banyak orang cuma ingin aktualisasi diri di mimbar. Sorry, saya gak mau menghakimi. Saya pun juga ada di mimbar seperti Kak Oci dan yang lainnya. Tapi kami harus sadar dan ingatkan diri kami sendiri juga bahwa
Kehendak Allah ada di luar sana. Kita datang di sini di-equip untuk buka mata bahwa kalau kita lagi ribut soal jadwal pelayanan, kenapa gue di jadwal si ini enggak? Kenapa gue nggak boleh pelayanan di minggu pagi ini di bidang PW, di bidang A, dan B. No, Anda bukan nggak boleh pelayanan. Mungkin untuk pelayanan yang teknis segini ada aturan mainnya. Setiap gereja punya aturan yang kita perlu hargai. Tapi Tuhan nggak pernah melarang kita melayani. Even Anda sekalipun masih merokok sekalipun. Kalau Anda mengerjakan kehendak Allah, Anda bisa jadi berkat kok. Walaupun tentunya Anda perlu bertumbuh. Betul kan? Tapi nggak ada yang menghalangi. Mungkin secara aturan ada orang-orang tertentu yang kalau pakainya begini jangan pelayanan dulu. Mungkin ada di gereja tertentu. Tapi bukan berarti Tuhan membatasi kita nggak bisa melayani jiwa-jiwa ketika firman Tuhan bilang pandang sekelilingmu. Itu ladang udah menguning siap dituai, ada di keluarga kita, tetangga kita, teman kantor kita. Itu semua ladang pelayanan. Harusnya kita membuka mata bahwa mendoakan orang sakit di luar sana, bantu antar jemput orang, menemani cucu dan sebagainya. Itu bisa jadi bagian pelayanan kalau kita mengerjakannya untuk Tuhan. Jadi bicara soal pelayanan adalah bicara soal melakukan kehendak Allah. Jadi celakanya kita adalah kalau kita rajin pelayanan di gereja, tapi ternyata kita nggak pernah punya hati untuk mengerti kehendak Tuhan dan mengerjakannya. Kita cuma menyenangkan manusia, menyenangkan ego kita, tapi kita tidak sedang mengerjakan kehendak Allah. Lukas 1 ayat 38 juga memberikan peneguhan buat kita tentang arti dari pelayanan. Maria bilang begini, Lukas 1 ayat 38. Seorang yang namanya Maria, ini momen Natal banget ya. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Kita suka bilang kan, gue ini hamba Tuhan. Dia ini hamba Tuhan. Terus dia bilang gini, Maria bilang, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saya seringkali menemukan ada dua kutub. Ada orang yang beranggapan hamba Tuhan itu adalah orang khusus, pendeta, pengkhotbah sehingga ini hamba Tuhan, saya bukan. Gitu. Ada yang bilang begitu kan? Jadi kalau ngelihat Pastor Jos ada di mall, dari jauh kita bilang, ada hamba Tuhan main di mall. Gitu kan? Ada orang berpikir hamba Tuhan adalah pendeta, gembala, penginjil, orang-orang khusus gitu. Tapi ada kubu lain yang bilang, oh enggak, kita semua hamba Tuhan. Kalau enggak hamba siapa? Hamba setan. Ayat ini beritahu kita bahwa dua kubu itu salah gitu loh. Yang namanya hamba Tuhan bukan orang khusus, bukan juga semua orang. Tetapi orang yang berani bilang ini sama Tuhan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi kalau kita gak ngerjain kehendak Tuhan, kita juga bukan hambanya. Benar gak sih? Kita pakai standar siapa? Kita cuma ngeklaim. Kita cuma ngeklaim bahwa saya hamba Tuhan, kan kita semua hamba Tuhan. Kalau nggak hamba Tuhan hamba siapa? Lah kalau kamu ngerjain apa selama ini? Ngerjain kehendaknya enggak? Kalau enggak yang berarti bukan hamba Tuhan dong. Karena hamba Tuhan adalah orang yang bilang jadilah padaku menurut perkataanmu. Pertanyaan buat kita semua orang Kristen, seberapa penting kehendak Allah di hidup Anda? Karena iblis hari-hari ini sedang bilang kehendak Allah gak penting. Dia akan buat apa saja, Anda sibuk, Anda lupa, Anda apa. Supaya kehendak Allah kayaknya gak penting buat kita. Tapi Tuhan mau kehendaknya itu penting. Cari tahu itu. Siapapun Anda, apapun masa lalu Anda, apapun keadaan Anda hari ini, seburuk apapun, Anda dipanggil untuk mengerti kehendaknya dan mengerjakannya. Itu yang pertama. Pelayanan adalah soal kehendak Allah. Tapi pastor, kehendak Allah yang gimana nih? Kehendak Allah yang spesifik, aku susah menemukannya. Aku pengen tahu, aku dipanggil disuruh ngapain sih sama Tuhan hari-hari ini. Oke, gumuli terus, doakan terus. Dan ini kalau ada orang-orang yang masih belum menemukan kehendak Allah yang khusus atas hidupnya, coba pahami ini. Di dalam Alkitab, kehendak Allah itu ada kehendak Allah yang umum, ada yang khusus. Kehendak Allah yang umum adalah kehendak Allah yang begitu Tuhan sampaikan itu untuk semua kita, general. Contoh, kasihlah Tuhan Allahmu dalam segenap hatimu. Itu buat siapa? Buat kita, karena itu kehendak Allah yang umum, gitu ya. Jadilah terang, jadilah garam, itu kehendak Allah yang umum buat kita semua. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Buat siapa? Buat kita semua. Prinsipnya begini. Kerjakan dulu kehendak Allah yang umum. Supaya Anda bisa mengerti kehendak Allah yang khusus dalam hidup Anda. Banyak orang gak ngerti kehendak Allah yang khusus. Karena yang umum aja gak dikerjain. Hidup kudus enggak, mengasihi Tuhan enggak. Amanat agung enggak. Jadi dia gak pernah ngerti kehendak yang khusus. Sama kayak orang kuliah. Semester awal yang umum-umum dulu. Baru kalau yang umum bisa, baru ke khusus. Kan begitu. Simple sebenarnya.
Nah, itu soal kehendak Allah. Itu pilar yang pertama. Kerjakan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Pilar yang kedua dalam pelayanan namanya adalah penebusan Kristus. Penebusan Kristus. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan bilang begini. 1 Korintus 6 ayat 19 dan ayatnya yang ke-20. Ini adalah pilar yang kedua yang perlu kita bangun, yaitu tentang penebusan Kristus. 1 Korintus 6 ayat 19-20 bilang begini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah atau layanilah Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu teman-teman semua, saya percaya bahwa penebusan Kristus harus menjadi fondasi dalam pelayanan kita. Penebusan melahirkan pelayanan. Itu sebabnya orang harus diselamatkan dulu baru bisa pelayanan. Kan begitu. Urutannya begitu. Penebusan harus menjadi dasar bagi segala bentuk pelayanan yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Sayangnya, fondasi ini sering gak ada dalam hidup banyak orang Kristen. Dia gak sadar bahwa harusnya waktu kita melayani Tuhan, mau di luar sana maupun di dalam sini, harusnya pelayanan kita didasari akan kesadaran akan penebusan Kristus. Bahwa aku bukan milikku lagi, tapi Kristus yang telah membeli dan menebus hidupku. Penebusan adalah sebuah kata yang sangat kaya. Dari sisi ekonomi bisa, dari sisi sosial bisa, dari sisi hukum bisa. Membayar untuk dijadikan milik. Membayar, menebus budak untuk dijadikan milik. Menebus tahanan supaya diambil, dijadikan milik. Itu kata yang sangat kaya, penebusan. Waktu Yesus menebus kita, kita bukan milik kita sendiri. Itu sebabnya kalau orang Kristen pelayanan semaunya sendiri. Ada yang salah sama konsep pelayanannya. Karena kamu bukan milik kamu sendiri. Kita pelayanan bukan kayak anak band ngeband dan artis K-pop ngartis. Kamu bukan milikmu sendiri. Sehingga harusnya Tuhan yang ngatur hidupmu, cara kamu melayani, kemana kamu melayani dan apa yang kamu kerjakan. Kan begitu. Karena kita bukan milik kita sendiri, karena sudah dibeli dan lunas dibayar. Satu kali saya diundang khotbah di satu gereja di dekat airport Cengkareng di Jakarta. Saya sering khotbah di gereja itu sampai pandemi terjadi dan gak pernah ke situ selama pandemi 3 tahunan. Setelah pandemi saya diundang lagi. Saya no problem khotbah di gereja tersebut. Gerejanya gak gede di daerah komplek perumahan. Gerejanya ya oke lah begitu. Saya kenal dengan orang-orangnya. Yang jadi problem satu. Jalanan akses ke arah gereja itu. Itu jalanannya. Aduh Tuhan Yesus. Itu hancur gak karu-karuan dan gak pernah dibetulin dengan baik sampai Yesus datang di awan-awan kayaknya. Itu hancur dan mobil saya itu mobil sedan. Bapak Ibu ya. Jadi saya pikir setelah pandemi 3 tahun siapa tahu terjadi pembaruan budi kan. Siapa tahu jalannya diperbagus. Kan itu komplek perumahan sebetulnya. Masa ia gak bisa patungan aspalnya atau apanya begitu. Jadi akhirnya apa yang saya coba lakukan, yaudah diundang lagi, saya datang dengan sebuah pengharapan, dengan iman bahwa jalannya sudah baru. Gitu ya. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ternyata begitu udah datang ke sana, ternyata kayak orang Kristen gak pernah berubah. Begitu. Jalannya tambah parah. Mobil saya jeduk-jeduk, saya udah sirkus ke kiri ke kanan coba menghindar lubang, gak bisa, itu lubangnya semua isinya. Saya heran yang tinggal di situ kok bisa. Gak takut mobilnya kaki-kaki, mobilnya aduh saya duk gitu ya. Saya bilang sama pengerja gereja, ini jalan gak ada akses lain yang lebih aman ya. Mobil saya sedan, saya bilang begitu kan. Aduh saya kok tiap kesini deg-degan. Terus dia bilang ini, pastor mah belum seberapa. Pastor naik Vios. Kemarin hamba Tuhan datang ke sini naik Mercy katanya begitu. Aduh, kalau Mercy jedak-jeduk lebih parah kayaknya ya gitu betulinnya. Akhirnya saya khotbah 1 harian, pulang malam-malam sirkus lagi, jeduk pulang gitu. Saya pulang sampai rumah, udah malam capek makan, terus saya doa sama Tuhan sambil makan, ngobrol begitu bilang, Tuhan, sorry ya, saya bukannya mau pilih-pilih pelayanan Tuhan.
Gak berani saya pilih-pilih pelayanan karena dulu aja dikasih Tuhan pelayanan udah seneng kita. Tuhan bukan karena gerejanya mungkin gak gede, bukan karena jauh, no problem lah. Khotbah di luar kota, luar negeri ya lebih jauh sebenarnya. Tapi Tuhan jalanannya itu loh Tuhan. Boleh gak ini terakhir khotbah di gereja ini Tuhan. Next time aku cari alasan aja supaya jangan datang ke situ lagi. Boleh ya gitu. Beneran Tuhan, ini mobil ya opo gitu. Kalau jedak-jeduk terus lama-lama hancur mobilnya gitu. Kalau sering khotbah di gereja ini. Gitu. Itu baru selesai ngomong sambil makan, tahu-tahu chat masuk, ting gitu. Sambil makan saya buka chatnya. Tahu-tahu ada satu anak muda bilang ini, Shalom Ko Ferry, kau ingat aku gak? Gitu. Jadi satu anak gereja, anak youth, anak muda di gereja tadi nih yang saya khotbah. Jadi dulu saya sering khotbah di youth-nya. Nah ini anak udah gede kan, udah kerja juga. Dia bilang, kau tadi Ko Ferry khotbah, aku udah datang loh. Dan aku sudah 3 tahun gak ke gereja, bukan cuma karena pandemi, karena mundur dari Tuhan. Jadi online juga gak ikut, jadi 3 tahun ini saya gak pernah injek gereja lagi, gak pernah ibadah lagi. Gak tahu kenapa hari ini kepengen datang ke gereja dan saya gak tahu pengumuman, Ko Ferry yang khotbah katanya gitu. Kok thank you ya, khotbah Ko Ferry dari ujung sampai ujung itu buat saya semua. Thank you ya kok. Saya juga kaget nih, gak pernah ke gereja, sekalinya ketemu pas Ko Ferry khotbah, saya kenal dia bilang gitu dan isinya buat saya semua. Begitu saya baca chat itu, saya nangis bilang Tuhan ampun Tuhan, gak jadi Tuhan. Gak jadi Tuhan, oke apa-apalah. Itu kaki-kaki mobil gak seberapa dibanding jiwa-jiwa. Pada akhirnya begitu. Karena saya dan mobil saya bukan milik saya lagi. Gitu, begitu kan. Jadi penebusan Kristus harus jadi dasar bagi pelayanan kita. Kita terlalu merasa memiliki pelayanan sehingga kalau dioper, di rolling, tersinggung. Anak mentornya pindah ke tempat lain, tersinggung. Kita merasa memiliki pelayanan, merasa memiliki jiwa, merasa memiliki anak rohani. Saya dulu juga sama, dipecat sama anak rohani. Dia ganti bapak rohani yang lebih sakti menurut dia. Tersinggung gak kita? Waduh, yang mengubahkan saya adalah ilustrasinya Aagim. Di TV. Di TV dia cuma bilang begini, kita itu kayak tukang parkir katanya. Kalau parkiran penuh, lu jangan sombong. Ada Lamborghini di situ, ada Mercy di situ. Itu jangan sombong sebagai tukang parkir, itu bukan mobil lu katanya begitu. Tapi kalau parkirnya sepi, kosong, gak ada yang parkir satupun, lu juga jangan sedih, nangis di pojokan begitu, jangan. Kenapa? Karena itu semua juga bukan mobilnya lu gitu kan. Saya pikir bener juga, tiba-tiba Pak Wahyon itu melegakan saya gitu. Bener juga, kenapa gue ngerasa memiliki ya. Bukan punya gue, pelayanannya punya Tuhan gitu. Cuman kita merasa memiliki kan. Makanya penebusan Kristus harus jadi dasar pelayanan kita kalau mau enak. Karena yaitu kamu bukan milik kamu sendiri. Galatia 2 ayat 20 aja bilang. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku yang sendiri yang hidup, tapi Kristus hidup di dalam aku. Kita bukan milik kita sendiri, Kristus yang hidup dalam kita. Yang ketiga, fondasi pelayanan atau pilar pelayanan yang ketiga selain tadi bicara soal penebusan Kristus dan kehendak Allah. Yang ketiga adalah bicara soal kemerdekaan di dalam Kristus. Galatia 5 ayat 13. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13. Galatia 5 ayat yang ke-13 firman Tuhan bilang begini. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan apa? Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi Alkitab bilang bahwa merdeka itu panggilan. Kita dipanggil untuk merdeka. Dan panggilan untuk merdeka diikuti dengan panggilan untuk melayani. Nah kita kepengennya terima panggilan untuk melayani tapi gak mau merdeka dulu. Jadi masih terbelenggu, kita mau melayani makanya gak maksimal. Itu kayak orang kerja tapi sakit. Bisa gak? Ya mungkin bisa, tapi gak maksimal. Karena usus buntu, karena rematik, karena segala macam. Itu sebabnya kalau kita ingin maksimal dan optimal dalam pelayanan, merdeka dulu. Kita harus jadi merdeka, makanya dibilang memang kamu dipanggil untuk merdeka dan kita harus mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk melayani oleh kasih. Kalau kita tidak merdeka, masih terbelenggu sama kepahitan, sama ipar, sama mertua, sama tetangga, sama kakak, adik dan sebagainya. Bisa gak melayani dengan maksimal?
Bisa gak dengar suara Tuhan kalau hati kita penuh kebencian? Tuhan gak ngomong di kuping, dia ngomong di hati. Hati kotor, kita suka bilang gini, Tuhan belum ngomong sama gue, ya lu gak ngampunin. Dia ngomong lu gak denger, kan begitu. Alkitab juga bilang apa? Berbahagialah orang yang suci hatinya karena dia akan melihat Allah. Melihat dengan hati. Nah, kita gak peka dalam pelayanan kalau kita gak hidup dalam kemerdekaan. Yang ada hidupnya dituduh iblis terus. Didakwa iblis terus. Gak layak. Gak layak. Oh nyembah aja lu kelihatannya suci. Di rumah lu maki-maki istri lu. Di rumah lu, di bisnis lu curang. Akhirnya gak maksimal. Akhirnya gak maksimal. Gak menjamah orang lain. Pelayanan kita harusnya gak cuma dikagumi orang. Tapi harus menjamah orang. Tapi gak bisa menjamah kalau gak merdeka. Gimana coba? Itu sebabnya kalau orang tanya sama saya, Kak pelayanan dulu atau pertumbuhan rohani dulu? Pertumbuhan rohani dulu, udah pasti. Biar pelayananmu lahir dari pertumbuhanmu. Kalau mandek pelayanan, kosong. Gak beda kita sama orang main-main aja, apapun yang kita kerjakan. Mau bersaksi sama teman di kantor, pede gak? Bro, Tuhan mengasihi lu. Yesus tuh begitu baik, Tuhan tuh apa-apa. Lu curang, gitu doang. Kita langsung diem, gak punya kesaksian kan. Lu lebih jahat dari gue, lu lebih bejat dari gue, lebih jorok daripada. Bayangin gak kalau kita gak hidup dalam kemerdekaan, mau kesaksian aja gak berani kan. Aku masih belum suci-suci, gitu-gitu kan, alasannya gitu terus. Ya kita gak sempurna, at least bertumbuh kan. Kalau kita bertumbuh, orang aja lihat, kok beda nih. Gak mau ngomong jorok sekarang, gak mau curang sekarang, orang nanya jadinya kan. Kita bersaksi. Kenapa nginjil susah, bersaksi susah, kadang-kadang kita gak merdeka, susah. Untuk beritakan Injil ke orang lain. Alasannya ya kita masih lemah, kita masih di dalam dunia, daging ini kuat dan sebagainya. Padahal Allah telah memfasilitasi kita loh. Dengan darah Yesus, dengan firman Allah, dengan Roh Kudus, plus komunitas, mentor. Aduh kurang apa? Kita aja gak menggunakan semua fasilitas ilahi tadi untuk hidup kudus. Hidup dalam kemerdekaan. Saya ingat perkataan Pastor Jeffrey Rahmat. Gembala dari JPCC, dia bilang gini, you are at your very best when you are pure and holy. Anda akan ada dalam kondisi kehidupan terbaik dalam hidup Anda ketika Anda hidup dalam kekudusan. Wah, karena gak ada tuduhan, gak ada dakwaan, gak ngerasa munafik. Tapi kalau kita punya kehidupan ganda, wah. Yang membuat pelayanan saya dan Fania, istri saya, nggak berat, walaupun pelayanan itu ada aja tantangannya, adalah kami berusaha di mimbar, di gereja maupun di rumah, sama. Kalau kami punya kekurangan, orang biar lihat. Tapi mereka lihat kami bertumbuh juga. Daripada kami jadi pakai topeng, capek akhirnya. Lama-lama tadinya sehat mental, kena mental. Bukan karena orang serang kita, karena kita pakai topeng terus. Topeng itu menelan kita. Kita tadinya pura-pura jadi seperti apa, terus lama-lama kok gue kehilangan jati diri ya. Nah itu kan, padahal apa adanya, tapi apa adanya yang terus bertumbuh. Kemerdekaan dalam Kristus harusnya menjadi panggilan kita dan harusnya itu adalah hal yang kita bisa kerjakan sebagai fondasi dari pelayanan kita. Yang berikutnya, yang keempat, pilar yang keempat adalah karunia rohani. Karunia rohani. 1 Petrus pasal 4. Ayat 10 sampai 11. 1 Petrus pasal 4 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-11. Di sini ada ayat yang atau kata-kata yang sangat menarik tentang pelayanan. 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11 berkata demikian. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus, ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kalimat pertama dari ayat ini bilang gini, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan. Nah tolong dua kata itu, kata sesuai dengan itu digarisbawahi.
Saya sering menemukan orang Kristen kalau pelayanan pokoknya saya sukanya ini. Pokoknya saya passionnya ini. Saya pengennya ini. Pelayanan itu perlu ketepatan. Yang melayani yang benar adalah melayani sesuai dengan. Itu baru melayani yang benar. Pelayanan yang gak sesuai dengan itu berarti masih perlu arahan. Saya percaya gereja ini harusnya sangat juga kuat membahas tentang karunia-karunia rohani. Mungkin saya gak perlu lebih dalam lagi. Ada Kowing, ada Pastor Jeffrey Tresna, wah itu masternya untuk bahas soal karunia pelayanan, karunia jawatan. Tapi kalau memang kita sudah menemukannya, yuk dipakai, melayani sesuai dengan hal tersebut. Saya pribadi biasanya menggunakan 4 acuan untuk mengenali karunia pelayanan seseorang. Yang pertama namanya explanation, penjelasan. Kita perlu menjelaskan karunia rohani itu apa saja, artinya ini apa, bedanya karunia perkataan hikmat sama ini apa, bedanya karunia jawatan guru sama karunia mengajar di Roma 12 itu apa. Penjelasan, itu yang pertama. Yang kedua adalah kuesioner tes karunia. Kita isi kuesioner, di total dapat gambaran. Tapi kuesioner aja belum valid karena ada elemen-elemen lain yang harus diperhitungkan. Yang ketiga adalah peran komunitas dan mentor. Karena ada orang yang kalau ngisi kuesionernya salah tuh. Dia ngisi semau maunya dia aja. Nah kalau udah ketemu mentor sama komunitas kan gak bisa ngaku-ngaku dong. Saya punya karunia mengajar. Kalau dia mengajar semua pingsan. Ya kan gak bisa. Gak valid hasil kuesioner sama konfirmasi dari komunitas dan mentor begitu. Yang keempat itu ada suara Tuhan dan nubuatan yang kita terima. Itu kalau di-combine itu bisa membantu kita mengenali karunia kita secara tajam. Jadi di mix keempat-empatnya. Itu biasanya cara yang saya gunakan. Kita bilang layanilah seorang akan lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Artinya setiap orang pasti punya karunia. Pasti punya karunia. Cuman belum ketemu aja kadang-kadang. Ada yang belum mengenali. Ada yang udah mengenali gak dipakai gitu ya. Dia bilang layanilah sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi orang yang tidak melayani dengan karunianya, pelayanannya tidak sesuai dengan karunia-Nya, dia bukan pengurus yang baik dari kasih karunia Allah sebenarnya. Ya. Jadi dia dikasih alat apa, dia pakai apa, begitu. Terus juga dibilang jika ada yang berbicara, baiklah ia berbicara untuk menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah, supaya Allah dimuliakan. Jadi Allah itu baru dimuliakan kalau kita melayani sesuai dengan karunia. The right man on the right place. Kita sering dengar istilah itu. Bertahun-tahun saya juga dengar istilah itu sampai saya mengalaminya di gereja kami. Ada orang yang salah di tempat yang salah. Biasanya setiap gereja ada model begini. Kalau kita ada di tempat yang salah, mohon jangan ngeyel. Karena kalau kita di tempat yang salah, kitanya juga pasti gak puas, orang lain lebih stres. Orang frustasi. Pastor, passion gue itu nyanyi. Passion gue nyanyi, tapi passion orang-orang gak denger lu nyanyi. Mereka passion banget untuk kabur dari pindah gereja dari tempat ini. Karena stres dengan lu nyanyi. Passion gue itu khotbah, mengajar. Passion kita adalah merajam kamu pakai batu kalau kamu ngajar. Karena kita gak mudeng gitu dan sebagainya. Saya tuh suka bingung kalau orang Kristen ditanya soal pelayanan, soal panggilan, soal visi. Jawabnya passion saya tuh di sini. Passion saya tuh di sini, makanya saya mau pelayanan seperti ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya minta maaf untuk jelasin ini ya. Passion itu tidak boleh jadi patokan arah. Begini loh, di mobil itu ada bensin kan. Passion itu kayak bensin, tenaga yang ngedorong tuh. Passion tuh gairah. Yang nentuin arah mobil kan bukan bensin. Sopir sama setirnya, begitu loh. Ngerti ya? Passion itu penting gak? Penting, tapi bukan untuk nentuin arah. Tuhan yang nentuin arah, begitu kamu ketemu arahnya, taruh passionmu di situ. Karena passion kita suka mengecoh kita. Lagi pengennya ini. Nanti pengennya berubah lagi. Passion gak boleh jadi patokan arah. Karena dia cuma bensin, bukan setir, bukan sopir. Makanya kalau pelayanan, tanya Tuhan, konsultasi sama pemimpin. Jangan jadikan passion sebagai patokan. Keliru kebanyakan. Walaupun ada yang benar juga sih kadang-kadang. Tapi kebanyakan keliru. Karena itu kita perlu punya mentor. Perlu mendengarkan arahan.
Jangan cuma ngerasa kepengen kayak si A, kepengen dipakai Tuhan kayak si B. Karena kalau gak cocok, gak bisa. Daud aja tahu bahwa dia gak bisa lawan Goliat kalau dia pakai baju perangnya Saul. Jangankan tendangan muter, maju jalanannya gak bisa. Bayangin, dia bilang gak bisa. Daud gak mau gagah-gagahan pakai baju perang Saul. Ingat kan kisah itu kan? Dia coba gak bisa jalan. Dia copot baju perang Saul karena dia gak perlu pakai itu. Itu jati diri orang lain. Dia maju dengan bagaimana Allah melatih dan mengembangkan karunia dia. Dan dia kalahin Goliat. Jemaat di tempat ini, sekeren-kerennya baju perangnya Saul yang ada di orang lain, Anda gak perlu pakai baju perang itu kalau itu bukan jati diri Anda. Melayanilah sesuai dengan karunia Anda. Yang terakhir, pilar yang kelima, namanya karakter Kristus. Karakter Kristus. Roma 12 ayat yang ke-11. Roma 12 ayatnya yang ke-11. Ini ayat terkenal banget. Tapi sering dinyanyikan, dibaca, jarang dikupas. Coba kita kupas-kupas dikit lah ya. Biar dapat pemahamannya. Janganlah hendaknya kerajinan kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Layani Tuhan tuh ada di part terakhir. Ini ayat punya 3 bagian. Pertama, kerajinan jangan kendor. Gitu ya. Kalau kerajinan gak kendor, roh menyala-nyala. Kalau roh menyala-nyala, baru layani Tuhan. Nah kita melayani Tuhan tanpa roh yang menyala-nyala. Kenapa gak menyala-nyala? Karena gak rajin, kendor rajinnya. Rajin itu bicara karakter. Itu rajin akan perkara-perkara rohani. Jadi kalau gak rajin doa, gak rajin saat teduh, ada roh menyala-nyala, bukan roh menyala-nyala, jiwa yang menyala-nyala. Nah roh sama jiwa itu beda kan? Tuhan mau kita punya roh yang menyala-nyala, bukan jiwa yang menyala-nyala. Jiwa tuh menyala-nyala tuh kalau dipuji-puji, pelayanannya bagus, kita kayak, wah aku kayak lebih menyala-nyala kak. Itu jiwanya. Roh itu menyala-nyala karena perkara-perkara ilahi. Karena kita dijamah oleh hadirat Tuhan. Ketika kita menerima pewahyuan daripada Allah, waktu kita bertekun, rajin, berdoa, berpuasa, menyembah dan sebagainya. Rajin menghasilkan roh yang menyala-nyala. Roh yang menyala-nyala menghasilkan pelayanan. Harusnya begitu kan? Nah kita pelayanannya gak lahir dari roh yang menyala-nyala. Makanya gampang KO, gampang keok. Karakter, kerajinan bicara soal karakter. Dan bicara karakter tidak selalu kelihatan di atas mimbar. Saya punya anak rohani bilang gini, kok aku suka loh sama cewek ini. Aku suka loh sama cowok ini. Kenapa? Kalau khotbah kok, dahsyatnya diurapi, gila dia rohani banget kok, gitu kan. Saya sering ingetin anak-anak rohani saya masih single-single, kalau mau cari pasangan hidup jangan lihat di mimbar. Karena yang muncul di mimbar itu karunianya, bukan karakternya. Bener gak? Termasuk saya nih hari ini. Ini saya khotbah nih bukan karakter saya nih. Ini karunia saya. Begitu di bawah nih cara saya memperlakukan orang lain, istri, anak, itu karakter saya. Makanya jangan terkecoh. Yang ada di sini karunia, bukan kerohanian. Karakter adalah apa yang di bawah, yang gak kelihatan, yang dibentuk oleh masalah dan ditentukan oleh respon. Karakter itu penting dalam pelayanan. Apalagi kalau kita mau pelayanannya jangka panjang. Jangka panjang. Saya baca sebuah kisah dari Craig Groeschel. Craig Groeschel cerita waktu dia belum jadi pendeta, dia masih muda, dia cari uang dengan cara jadi guru les tenis. Anak kecil-kecil dilatih tenis sama dia, dapat bayaran. Terus satu kali habis latihan, habis les begitu, ada anak-anak kecil yang diajakin bertanding. Ayo kita bertanding ya, kalau kamu bisa ngalahin coach, raket ini buat kamu. Ini raket mahal, satu-satunya yang dia bisa beli. Dia bilang taruhannya ini. Anak kecil-kecil umur 8-9 tahun, ayo semangat lah ya. Dia tantang-tantang gitu, wah. Karena ini coach nih Craig Groeschel, dia mainnya pura-pura kalah gitu kan. Kita kalah-kalahin dah gitu, bolanya ke sono gitu ya, gak kena gitu. Begitu udah ketinggalan, oke kita balap nih, coach akan keluarin jurus. Dak. Ternyata dia juga meleset, dia kalah beneran. Wah itu anak-anak kan baru set pertama udah ketawa-ketawa, iya coach kita kalah. Oke set berikutnya saya akan kalahkan kalian gitu ya. Set berikutnya dia pura-pura kalah lagi, pura-pura kalah dulu biar pada seneng tuh anak-anak gitu ya. Begitu udah ketinggalan, kita balap, hajar.
Terulang kesalahan yang sama, dia kalah beneran. Dia kalah beneran. Wah, anak itu bersorak-sorak tuh, anak-anak kecil. Coach kita kalah gitu. Coachnya pikir bilang, aduh raketku nih harus dikasih dong. Masa nggak nempatin perkataan? Ya udah, dia anak itu dipanggil, yuk sini ngumpul semuanya. Karena saya kalah, saya tepati janji saya. Nih, raketnya buat kamu yang ngalahin saya. Wah, semua sorak-sorai gitu ya. Udah, waktu berlalu, dia nggak jadi lagi guru les di situ, jadi hamba Tuhan. Dia khotbah di sebuah gereja, dia tantang orang terima Yesus di ibadah itu. Begitu pulang, udah bubar, ada satu anak muda datang 10 tahun kemudian. Datang temui Craig Russell, I know you. Saya tahu kamu, saya tahu Anda Pak. Bapak dulu adalah pelatih tenis kami. Begitu lihat anak itu, oh kamu dulu murid saya ya? Oh jangan-jangan kamu yang menangin raket saya dulu? Oh bukan, yang menangin tuh teman saya. Teman saya yang ngalahin Bapak dan dapat raket Bapak, begitu. Tapi jujur ya Pak, hari itu kita sebetulnya tidak berharap raketnya Bapak. Menang aja udah puji Tuhan gitu kan. Bisa ngalahin Anda aja senang kita semua. Tapi kita gak nyangka loh, Anda betulan kasih. Anda menepati perkataan Anda bisa terpegang, Anda kasih itu raket. Sampai kita, beneran nih raket dikasih ke temen yang menang. Dan 10 tahun sejak dari momen itu, hari ini saya dengar Anda bicara tentang Yesus. Dan gak mungkin saya gak percaya. Boleh gak saya didoakan, saya mau percaya Yesus hari ini. Setelah 10 tahun satu anak ini buka hati terima Yesus karena lihat Craig Russell bisa dipercaya 10 tahun yang lalu soal raket doang. Itu karakter, gak kelihatan. Izinkan Tuhan bentuk karakter kita dalam pelayanan, amin. Izinkan Tuhan bentuk karakter kita dalam pelayanan. Oke, hal terakhir. Satu kalimat dari satu hamba Tuhan namanya John Piper. Pernah memberkati saya banget. Jujur kalau kita pelayanannya seputar mimbar nih, kita biasanya butuh feedback. Orang gak suka, orang terberkati. Tapi yang kita harapkan adalah pujian sebenarnya paling banyak. Paling gak dibilang, wah I'm so blessed lah. Atau nyanyinya, main musiknya, khotbahnya. Jujur kalau saya juga sama begitu. Orang yang sebenarnya seneng kalau dipuji, diapresiasi gitu ya. Sampai kalimat ini satu kali saya baca dari buku John Piper. Dia bilang begini, dari salah satu bukunya. Kalau gak salah judul bukunya adalah Kedaulatan Allah dalam Khotbah. Dia tulis kalimat ini. Kalimatnya begini kira-kira. Tuhan seringkali sengaja menyembunyikan buah-buah pelayanan Anda. Hanya demi menjaga hati Anda. Saya nangis baca ayat itu. Saya tahu banget diri saya, Bapak Ibu teman-teman semua. Saya orang yang haus pengakuan, pengen pujian. Tapi ayat itu nemplak saya dan tahu lompat gitu. Ayat itu bilang Tuhan seringkali, bukan manusia yang gak muji loh. Tuhan seringkali sengaja bikin orang tuh mulutnya diem gak ada yang muji kamu. Hanya untuk menyembunyikan buah-buah pelayananmu. Bukannya gak memberkati mungkin, tapi orang dibuat diem aja sama Tuhan. Hanya supaya untuk bantu kamu ngejaga hati kamu. Di situ saya berhenti untuk nunggu konfirmasi pujian dari orang setelah baca ayat ini. Karena saya pun juga ingat waktu saya muda, saya duduk di bangku jemaat, pemalu, minder. Saya dengar khotbah banyak orang. Hamba-hamba Tuhan yang menjamah, yang dipakai Tuhan untuk menjamah saya. Sampai hari ini saya gak pernah ngomong sama mereka tuh. Pastor thank you ya khotbahnya. Dia gak pernah tahu ada satu anak muda yang sekarang jadi hamba Tuhan gara-gara khotbahnya kan begitu. Berarti waktu saya refleks begitu kan, oh berarti untuk orang itu pun ada buah-buah pelayanan yang juga disembunyikan Tuhan. Dan dia gak pernah tahu sampai hari ini. Jangan-jangan saya juga sama. Mungkin ada yang terberkati, terjamah, tapi saya gak pernah tahu. Tuhan sengaja buat buah-buah itu saya gak tahu, disembunyikan oleh Tuhan buah-buah pelayanan tersebut hanya untuk menjaga hati saya. Supaya pelayanan saya umurnya panjang. Bapak Ibu teman-teman semua, kalau kita dipercaya Tuhan melayani di bidang apapun, kalau Anda dipuji, diapresiasi, itu baik. Kalaupun dicela, dikritik, dikoreksi, itu juga baik. Tapi ingat pujian maupun kritikan, dua-duanya gak usah dimasukin hati. Cukup ditanggapi, kalau salah diperbaiki, kalau udah bagus ditingkatkan. Mau dipuji juga sama, gak usah dimasukin hati. Kadang kita tuh kritikan gak masukin hati, pujian juga dimasukin hati. Dua-duanya biarin lewat gitu aja. Teruskan hidupmu, karena masih ada level-level berikutnya, masih ada perjalanan berikutnya. Jangan terbuai sama pujian yang kadang-kadang buat kita mandek.
Buat kita terbius kayak narkoba yang pengen dipuji gak dipuji langsung oleng. Anda melayani Tuhan bukan karena pujian, Anda melayani karena panggilan. Saya datang di sini diundang sama Pastor Oci. Tapi lebih daripada itu saya datang karena panggilan Tuhan, kan begitu. Kalau kita punya fondasi yang benar dalam pelayanan, saya percaya pelayanan kita pasti berdampak. Pasti lebih ringan geraknya. Pasti lebih bertahan lama. Tapi kalau fondasinya gak kokoh, gak ada karakter Kristus, pelayanan gak karena karunia yang tepat, belum merdeka dalam Kristus, apalagi tidak punya fondasi penebusan, ngerasa berhak, apalagi tidak fokus pada kehendak Allah. Ya udah, gak heran pelayanan kita tuh gitu-gitu aja, gak jadi berkat, jadi batu sandungan dan sebagainya. Saya percaya Tuhan sedang ingin merapikan kita lebih lagi, mempertajam pelayanan kita, supaya kita membangun pelayanan kita di atas pilar-pilar yang kokoh. Amin. Tuhan berkati, mari kita bangkit berdiri, kita berdoa sama-sama. Roh Kudus, biar siang hari ini Engkau berbicara kepada setiap hati, setiap pribadi. Aku percaya, kami percaya tidak ada seorang pun yang nganggur dan tidak berguna di ruangan ini. Semua orang dipanggil untuk melayani Tuhan, menemukan kehendak Allah yang spesifik dan mengerjakannya. Baik di dalam gereja, terutama di luar gereja, karena itu adalah ladang pelayanan, ladang yang sudah mengundang dan siap untuk dituai. Bapak, aku berdoa, kami berdoa di dalam nama Yesus, pakai kami dengan segala keterbatasan kami, tapi juga dengan segala potensi yang sudah Tuhan berikan, dengan pengalaman kami baik ataupun buruk, dengan semua hal, pengetahuan kami, jabatan kami, koneksi kami, semua bagimu Tuhan. Kami gak mau hidup, kami gak berdampak. Kami mau jadi pribadi yang bukan sekedar berharga tapi berguna. Bapak Ibu teman-teman semua, apakah kita mau melayani Tuhan dengan fondasi yang benar, dengan lebih sungguh-sungguh lagi, serius sama Tuhan, gak sembarangan, gak asal-asalan pelayanan, tapi mau melayani Tuhan, baik di dalam maupun di luar gereja, untuk mengerjakan kehendak-Nya, dan dipakai Tuhan untuk jadi berkat buat banyak orang. Kalau itu kerinduanmu, boleh kau letakkan tangan kananmu di dadamu pada siang hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, pakai hidup kami. Kami mau bertobat kalau memang ada prinsip-prinsip, filosofi pelayanan yang keliru yang selama ini kami pegang. Kami mau mendasari pelayanan kami dengan pilar-pilar yang tepat Tuhan. Bahwa kehendak Allah adalah prioritas dalam kehidupan kami. Kami mau melayani dengan memahami bahwa hidup kami bukan punya kami sendiri Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami ngerasa berhak memilih pelayanan semau kami, bukan semau Tuhan. Ampuni kami juga kalau kami tidak berjuang untuk merdeka. Padahal Tuhan sudah siapkan segala hal yang kami perlukan untuk jadi pribadi yang merdeka. Hari ini kalau masih ada anak-anakmu yang terbelenggu oleh apapun, bad habits, sebuah bentuk keterikatan, dosa seksual, pemikiran kotor, kebiasaan buruk, kepahitan, kami berdoa di dalam nama Yesus biar semua belenggu itu dipatahkan dan kami boleh mengalami kemerdekaan dan berjalan dalam kemerdekaan dengan konsisten Tuhan. Berdoa juga buat kami semua yang sudah mengenali karunia rohani kami, biar kami berani untuk pakai karunia tersebut. Dan yang belum, biar kami cari tahu sejak sekarang dan Tuhan bantu kami untuk singkapkan. Dan yang penting juga adalah Tuhan, bentuk karakter kami Tuhan. Bentuk karakter kami. Bentuk karakter kami kalau kami mungkin gak sabaran, kami seenaknya, kami gak disiplin, atau hal-hal lain seputar karakter, kami gak rajin, kami gak lemah lembut. Tuhan bentuk karakter kami. Biar setiap pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidup kami itu lahir dari pertumbuhan rohani kami Tuhan. Itu mengalir keluar dari pertumbuhan rohani kami. Terima kasih Roh Kudus, jamah kami semua. Biar di tempat ini kami semua kembali diingatkan menjadi imamat yang rajani, kings and priests. Kami semua tak terkecuali dipanggil untuk melayani Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kami, baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Biar kami punya mata bisa melihat kehendak Tuhan dimanapun kehendak-Mu sedang membawa kami Tuhan. Dan kami tahu hidup kami bukan milik kami sendiri. Mobil kami, uang kami,
rumah kami, bahkan keluarga kami bukan milik kami sendiri. Kami mau pakai semua yang kami punya untuk mengerjakan kehendak-Mu dan menyelesaikan seluruh rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini. Dan kerjakan terus pertumbuhan dan terobosan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, yang percaya sama-sama kita katakan amin.